Nomor 28, unsur-unsur magnetik bumi adalah, jawaban yang benar, variasi, inklinasi, intensitas horizontal. 29, sebuah konversi berikut ini, berapakah nilai 8 km sama dengan titik-titik nautical mile? Jawaban yang benar adalah 4,31 nautical mile. Di sini kita bisa mencari atau buktikan seperti ini. Yang kita ketahui adalah 1 km adalah 1000 meter. Berarti 8 km sama dengan 8000 meter. 1 nautical mile sama dengan 1852 meter. Jadi 8000 dibagi 1852 sama dengan 4,31 nautical mile. Kita cari 8000 dibagi 1852 sama dengan 4,31 nautical mile. Ini adalah jawaban yang berada di pilihannya, jawaban yang benar. Kita lanjut, nomor 30, 1 mil laut sama dengan titik-titik meter. Jawaban yang benar adalah 1852 meter. Di sini saya akan taruh di video yang terakhir, akan saya jelaskan cara pembuktian mendapatkan 1852 meter dalam 1 nautical mile. Kita lanjut dulu. Arah 31, arah dan garis patokan tepat arah utara atau arah utara sejati atau arah utara sebenarnya adalah pengertian dari utara sejati. Di sini kalau teman-teman melihat dari awal-awal video untuk saya jelaskan dengan istilah SMP. SMP. Di sini kita gambarkan garis lurus ke arah utara sejati, kemudian 1 garis ke utara magnetit, kemudian 1 ke utara pedoman. SMP. Saya letakkan di sini U. Jadinya utara sejati, utara magnetik, dan utara pedoman. Kemudian saya bikin arah garis haluan atau AGH. Di sini saya letakkan misalnya ke arah sini. Di sini adalah AGH atau haluan lah, saya taruh begitu. Di sini saya letakkan arah panah dari utara sejati ke utara dengan haluan kapal. Kemudian dari sini dari UM ke haluan kapal, kemudian UP ke haluan kapal. Jadi di sini caranya teman-teman lihat gambar bisa bercerita bahwa ini ada arah utara sejati. Jadi di sini pengertian dari utara sejati adalah arah garis patokan tepat arah utara sejati atau arah utara sebenarnya. Nah, ini garis lurus ke arah utara ya. Kemudian jika teman-teman ingin mengetahui pengertian dari haluan sejati, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Di sini US, di sini haluan. Jadi di sini pengertiannya haluan sejati. Contoh di bawah sini kita belum sampai, tapi saya kasih contoh. Nah, di sini sudut antara garis haluan dan arah utara sejati. Jadi sudut, ini sudut antara arah garis haluan dengan utara sejati, sudut ini. Begitu juga haluan magnetik, sudut antara arah garis haluan dengan utara magnetik. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 32. Arah utara yang bukan sebenarnya karena dipengaruhi oleh magnet bumi sehingga berubah-ubah disebut utara magnetik. Seperti contoh gambar tadi. 33. Arah yang terbaca pada kompas yang ada di atas kapal utara pedoman. Pasti. 34. Sudut antara garis haluan dan arah utara sejati disebut haluan sejati. 35.
sudut antara garis haluan dan arah utara magnetik, seperti saya kasih contoh tadi dalam gambar, adalah haluan magnetik. 36. Sudut antara utara pedoman dengan garis haluan kapal disebut haluan pedoman. Kita berlanjut ke nomor 37. 37. Sudut yang dibentuk antara garis lunas kapal atau haluan yang dikemudikan dengan garis hasil yang dilayari akibat adanya pengaruh angin disebut, jawaban yang benar adalah rimban. Jadi nanti dalam pilihan A sampai C atau A sampai E itu akan dikasih beberapa jawaban, tetapi jawaban yang benar adalah rimban. Kalau teman-teman sudah lihat video untuk rimban, akan sudah langsung bisa menebak jawabannya. 38. Sebuah kapal berlayar dengan haluan sejati 123 derajat dan mendapat angin rimban barat daya 10 knot. Berapakah haluan sejati yang diperoleh? Jawaban yang benar adalah haluan sejati yang diperoleh adalah 113 derajat. Coba kita cari. Nah, di sini teman-teman, untuk pertanyaan yang 38 di sini saya kasih contoh. Di sini saya gambar dulu mawat pedoman. Ini tidak lurus ya teman-teman, lurus, cuman garis adanya. Kita lihat di sini haluan 123, di sini 90, sini 180, sini 00 atau 360, di sini 270. Kira-kira kalau 123 kira-kira berada di sini. Ini adalah arah 123 derajat. Di sini haluan sejati. Kemudian di sini kapal mendapat rimban atau angin barat daya. Kita ketahui bahwa barat daya berada di arah sini. Angin dari berarti bertiup ke sana. Angin barat daya ya, di sini barat daya. Kalau tidak salah sudutnya 225. Coba ya, 180 ditambah 45 ya 225. Karena angin dari jadi bertiup ke sana. Jadi kapal mendapatkan angin dari kiri. Kapal mendapatkan angin dari lambung kanan. Sini saya bisa gambarkan seperti ini. Jadi kalau syarat daripada rimban, jika mendapatkan angin dari lambung kanan, maka kapal dihanyutkan ke kiri. Jadi dia harus dikurangkan. Jadi mendapatkan angin dari lambung kanan dikurangi, kanan kurang, kiri tambah. Jadi di dalam soal sini, sebuah kapal berlayar dengan haluan sejati sini 123 derajat dan mendapat angin rimban barat daya dan kecepatan 10 knot. Berapakah haluan sejati yang diperoleh? Jadi teman-teman tinggal 123 langsung saja kurangkan dengan 10 knot. Berarti 123 dikurangi 10 sama dengan 113 derajat. Itu jawaban yang benar. Jadi haluan sejati setelah mendapat pengaruh rimban atau angin, kita dapati haluan sejatinya adalah 113 derajat. Soal yang berikut. 39. Berapakah panjang satu kabel? Di sini jawaban yang terpilih yang benar adalah 185,2 meter. Ini saya lewatkan karena sama akan berhubungan dengan cara mencari 1852. Saya lewati untuk yang poin terakhir. Kita lanjut dulu. 40. Sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara magnetik. Atau di dalam soal kadang kita menemukan yang seperti ini dan kadang yang kedua. Pertanyaannya, penyimpangan koordinat kutub utara bumi dan kutub magnetik bumi disebut variasi. Jadi seperti gambar yang saya sudah jelaskan di sini, teman-teman, di sini teman-teman bisa tahu bahwa di sini adalah sudut variasi.
Kalau di sini plus ya, ke kanan semua. Kalau ke kiri minus. Di sini deviasi. Variasi tambah deviasi adalah ST atau salah tunjuk atau sembir. Jadi di sini pertanyaannya, sudut yang dibentuk antara utara sejati dan utara magnetik disebut variasi. Atau pertanyaan, penyimpangan koordinat kutub bumi dan kutub magnetik bumi disebut variasi. Jadi sudut ini dengan melihat gambar teman-teman sudah bisa cerita sendiri. Sudut antara US dan UM disebut variasi. Begitu juga sudut antara UM dan UP adalah deviasi. Nah, sudut antara US dan UP adalah sembir. Jadi kita lanjut. Di manakah ditemukan nilai variasi atau variasi itu? Ditemukan jawaban yang benar adalah Mawar Pedoman, Peta Laut, dan buku Panduan Bahari. 42. Sudut antara UM dan arah UP, utara magnetik dan arah utara pedoman. Atau pertanyaan yang sama, penyimpangan dari pedoman magnet yang tidak menunjuk tepat ke arah utara magnetik atau utara UM itu deviasi. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan. 43. Di manakah deviasi ditemukan? Deviasi ditemukan pada daftar deviasi. 44. Deviasi tergantung dari titik-titik. Di sini jawaban yang benar adalah haluan kapal yang tetap atau lama, letak atau posisi kapal di suatu tempat. 45. Sebuah buku yang berisikan indeks dan daftar peta disebut katalog peta. 46. Sudut yang terbentuk antara utara sejati atau US dan utara pedoman atau UP. Atau pertanyaan yang sama, jawaban yang sama. Perbedaan sudut antara US dan UP atau kesalahan pedoman yaitu adalah sembir atau salah tunjuk atau kompas error. Seperti pada gambar yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini US dan UP adalah salah tunjuk. 47. Sebuah kapal berlayar dengan haluan pedoman 313. Deviasi sama dengan 6 barat. Dan variasi 4 timur. Hitunglah berapakah haluan sejati kapal tersebut. Jawaban yang benar adalah haluan sejati sama dengan 311 derajat. Jadi kita bisa cari haluan pedoman kita adalah 313 derajat. Variasi 4T itu sama dengan plus 4. Deviasi 6B itu sama dengan minus 6. Jadi kita tinggal tambahkan rumusnya. Ingat SMP, variasi tambah deviasi sama dengan salah tunjuk, kompas error atau sembir. Itu ditambahkan, ini tetap dikurangi, tambah kali minus, plus minus adalah minus. Jadi kita tambahkan 6 dikurangi dengan 4 sama dengan minus 2. Jadi salah tunjuknya sembir adalah minus 2. Kita bawa haluan pedoman ke bawah sini 313. Berarti haluan sejati kita adalah 311 derajat. Jadi jawaban yang benar adalah 311 derajat. Lanjut. 48. Mengapa nilai variasi di peta laut harus dikoreksi? Pertanyaannya, jawaban yang benar adalah karena nilai variasi di peta laut dipengaruhi oleh waktu sehingga setiap tahunnya mengalami perubahan. Seperti kita mengoreksi variasi di suatu peta. 49. Khatulistiwa adalah lingkaran besar yang tegak lurus pada poros bumi yang membagi
bumi atas dua bagian yang sama besar, yaitu belahan bumi utara dan selatan. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Saya gambar seadanya. Kemudian saya gambar begini adalah KI atau ekuator. Saya gambar putus-putus begini berartinya belahan bumi sebelah sana. Nah, ini utara, selatan. Ini adalah khatulistiwa. Jadi pengertian dari para khatulistiwa adalah lingkaran besar. Ini lingkaran besar yang tegak lurus poros bumi, membagi bumi atas dua bagian yang sama besar, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Pertanyaan ke-50, diketahui pada sebuah peta terdapat keterangan 1 derajat 10 menit WITS tahun 1980 dalam kurung 4 menit WITS. Perubahan variasi decreasing adalah 4 menit annually. Berapakah variasi pada tahun 2012? Variasi pada tahun 2012 adalah, jawaban yang benar adalah 00 derajat 58 menit barat. Kita cari bersama-sama. Teman-teman, sesuai pertanyaan nomor 30, 1 mil laut adalah titik-titik meter. Jawabannya yang benar adalah 1852 meter. Di sini kita akan buktikan dari mana asalnya, kita uraikan satu persatu. Di sini teman-teman, kita ketahui bahwa panjang jari-jari bumi adalah 6.371 km. Jadi di sini kita akan pakai rumus lingkaran, yaitu pi dikali 2r. Ini rumus lingkarannya. Nah, di sini teman-teman, kita langsung saja penyelesaian untuk kita buktikan yang pertama. Di sini PR sama dengan nilai ini, yaitu 3,14. Jadi 22 per 7 itu nilainya 3,14, sama dengan nilai pi. Jadi kita langsung kalikan dengan 2R, di sini 2. Kemudian jari-jari bumi adalah 6.371 km. Kita jadikan meter, kalikan 1000 menjadi 6.371.000. Jadi 6371 kali 1000 sama dengan 6.371.000. Kita bagikan dengan 21.600. Asalnya 21.600 ini adalah 360 dikali 60. 360 ini adalah satu lingkaran full, sedangkan dalam 1 jam adalah 60 menit. Jadi kita kalikan. Jadi kita kalikan 360 dikali 60 sama dengan 21.600. Jadi kita coba jumlahkan dan bagikan 22, atau kita langsung saja 3,14 dikali 2 dikali 6.371.000 dibagi dengan 21.600. Kita dapati nilainya adalah 1852,309. Jadi kita ambil nilainya adalah 1852 meter. Ini pembuktian yang pertama. Atau bisa juga teman-teman langsung memakai rumus ini, memakai rumus lingkaran. Langsung saja 2πr. Kalau di dalam kalkulator kita cari nilai PR di sini dalam kalkulator, sangat kecil, dia di bagian bawah. Jadi kita tekan shift, kemudian kita tekan X ini karena PR-nya di bawah. Itu nilainya sama dengan
3,14. Jadi nilai pi adalah 3,14. Kita kalikan 2. 3,14 kali 2 sama dengan 6,28. Kita langsung kalikan dengan jari-jari Umi kali 6.371.000 sama dengan kita bagikan dengan 21.600. Jadi nilainya sama 1852,309 sekian. Kita ambil 1852 meter. Kemudian selanjutnya yang sudah ada pada video sebelumnya, di sini kita buktikan lagi dengan menghitung menggunakan keliling bumi atau panjang keliling Khatulistiwa, yaitu nilainya atau panjangnya adalah 40 juta meter. Jadi kita langsung saja di sini 40 juta atau kita kalikan dulu di sini. Kita pindahkan dulu nilai ini. Teman-teman juga bisa kalikan langsung juga boleh atau bagikan langsung. 360 kali 60 sama dengan 21.600. Jadi 40 juta 123 dibagi 21.600 sama dengan 1851,851852. Jadi dibulatkan menjadi 1852. Di sini 1852. Ini sudah ada 2 pembuktian. Kemudian kita akan buktikan dengan pembuktian yang ketiga. Nah, di sini teman-teman penjelasannya agak cukup panjang. Kita harus mengetahui dulu sebelum mendapat nilai menengahnya, kita harus tahu dulu keterangan-keterangan yang di atas. Di sini pipihan bumi dari pengukuran derajat pada berbagai bintang menunjukkan bahwa bumi tidak berbentuk bulat penuh tetapi berbentuk elipsoid. Menurut Byford, pipihan bumi yaitu 1/297. Artinya 1 menit derajat pada lintang yang tinggi adalah lebih panjang daripada lintang yang rendah. Di sini A dikurangi B per A sama dengan 1/297. Jadi kalau ada pertanyaan menurut pipihan bumi menurut Byford nilainya berapa? Ya di sini rumusnya ini 1/97. Sedangkan menurut Bessel pipihan bumi adalah 1/299. Bentuk gambarnya seperti ini pipihannya. Ini adalah Khatulistiwa. Di sini ujungnya ini adalah I. Khatulistiwa. Di sini Greenwich, garis bujur internasional, yaitu 0 derajat di Greenwich di Inggris. Kemudian di sini adalah A adalah jari-jari Khatulistiwa, B adalah jari-jari kutub. Di sini kutub selatan. Garis menengah Khatulistiwa lebih besar daripada panjang poros bumi. Selanjutnya 1 menit derajat pada lintang 90, teman-teman ini sudah ketentuan, adalah panjangnya 1861 meter. 1 menit derajat pada lintang 0 derajat adalah panjangnya 1843 meter. 1 menit pada Khatulistiwa adalah panjangnya 1855 meter. Jadi nilai menengahnya dari panjang 1 derajat adalah dijumlahkan 1 derajat pada lintang 90 dan lintang 0, 1861 ditambahkan dengan 1843 dibagi 2, dapatnya 3704 dibagi 2 dapat 1852 meter. Jadi 1861 ditambah 1843 dibagi 2 sama dengan 1852 meter. Itulah ada 3 pembuktian untuk kita buktikan bahwa dari mana asalnya panjang 1 mil laut. Nah, sudah kita buktikan bersama-sama. Kemudian pada pertanyaan 39, berapakah panjang 1 kabel? Di sini jawabannya benar adalah 1858,8
meter. Didapat dari 1 nautical mile sama dengan 1852. Jadi di dalam 1 nautical mile ini ada 10 kabel. Jadi kita bagikan 1852 kita bagi dengan 10 sama dengan 185,2 meter. Jadi saya ambil salah satu contoh teman-teman. Di sini misalnya di GPS itu di stand to go-nya ya, jarak yang akan ditempuh itu misalnya sisa jarak di situ adalah 0,20 yang biasa nm. Jadi yang biasa dipakai istilah ini 20 kabel. Jika teman-teman ingin tahu berapa panjang daripada 20 kabel ini, teman-teman tinggal mengalihkan 0,20 dikali 1852 meter. Jadi kalau kita langsung kalikan berarti 0,20 dikali 1852 meter sama dengan 370,4. Jadi 20 kabel itu adalah 370,4 meter. Bisa juga dengan cara 20 kabel, kita tulis saja ambil 20, komanya tidak usah. Kemudian kita kalikan 185,2 kita bagikan dengan 10. Berarti 20 kali 185,2 dibagi 10. Nilainya adalah 370,4. 370,4 meter. Untuk pertanyaan nomor 50, di sini ada soalnya. Diketahui pada sebuah peta terdapat keterangan 0,1 derajat 10 menit WITS tahun 1980 dalam kurung 4 menit WITS. Perubahan variasi adalah decreasing. Teman-teman, kalau decreasing berarti pengurangan. Tetapi kalau in masuk berarti ada penambahan. Adalah 4 menit annually. Berapakah variasi pada tahun 2012? Variasi atau jawaban yang benar adalah variasi pada tahun 2012 adalah 0 derajat 58 menit barat. Jadi kita bisa buktikan dengan cara mencari sebagai berikut. Di sini yang pertama kita cari selisih waktunya. Seperti video-video sebelumnya, kita cari waktunya dari tahun 1980 kita kurangi dengan tahun 2012. Ini sesuai pertanyaan yang saya kumpulkan di kisi-kisi ujian. Jadi kita cari 2012 dikurangi dengan 1980 sama dengan 32 tahun. Kemudian kita kalikan 32 tahun kita kalikan dengan nilai daripada sini yang dalam kurung 4 menit watts. Jadi kita dapati kali 4 sama dengan 128 dikali 4 sama dengan 128 menit. Kemudian kita bagikan dengan 60. 128 menit kita bagi dengan 60 menit sama dengan 2, kita derajatkan, kita dapati 02 derajat 8 menit. Di sini 02 derajat 08 menit. Langkah selanjutnya variasi 1980 sama dengan di sini
01 derajat 10 menit West. Kita letakkan di bawah sini 01 derajat 10 menit West. Kita kurangkan karena di sini minta decreasing. Jika increasing kita tambahkan. Jadi di sini 08 dikurangi 10 tidak bisa. Kita ambil 60 menit dari 02. Kita ambil 1 derajat. Berarti 60 ditambah dengan 8 berarti 68. 68 kita kurangi dengan 10. Jadi 8 dikurangi 0 adalah 8. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berarti di sini 58. Menjadi 1 derajat kurang 1 derajat adalah 00 derajat. Jadi variasi 2012 sama dengan 00 derajat 58 menit. Di sini B atau barat atau west. Kita ambil namanya dari. Jadi kenapa B atau west atau barat? Di sini nama ini kita ambil dari sini. Sedangkan yang di sini path west adalah decreasing. Di sini decreasing berarti dikurangkan. Jadi jangan sampai salah penempatan. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk tanda ini karena ada decreasing, untuk namanya di sini kita ambil dari nama di sini. Saya ambil salah satu contoh lagi biar lebih jelas. Misalnya pada mengaruh pedoman pada suatu peta, kita dapati misalnya tahun 2017. Jadi kita dapati variasinya adalah 0 derajat 15 menit W. Jadi 1 menit each. Jadi biasanya dalam soal singkatnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman dapat seperti ini, carinya. Jadi soalnya lagi lanjut, carilah variasi 2022. Jadi kita langkah pertama adalah kita cari selisih waktunya. Dikurangi 2017, kita dapati 2022 dikurangi 2017 sama dengan 5 tahun. Selisihnya 5 tahun. 5 tahun kita kalikan dengan yang di dalam kurung sini. Menjadi 5 kali 1 sama dengan 5. Di sini adalah 5 menit. Kemudian saya lengkapi di sini 0 derajat 505 menit. Kemudian variasi tahun 2017 adalah variasi 2017 adalah 00 derajat 15 menit West. Di sini karena I berarti penambahan. Jadi kita langsung tambahkan. Menjadi 005 dengan 15 adalah 20 menit. 00 adalah 00. Jadi variasi 2022 sama dengan 00 derajat 20 menit. Namanya, untuk namanya disinilah teman-teman ambil west atau barat. Tanda ini di sini karena diminta increasing atau penambahan.